Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan audit. Anggota kelompok 7 ada Filza Nursakna, NPM 026, ada Rafika Syamsia Kadir, NPM 061, ada Irna, NPM 104, dan saya sendiri Andesa Pradana, NPM 179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan audit. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Seorang auditor memandang sebuah pelaporan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebagai sebuah tugas yang membosankan. Kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Auditor internal melakukan pelaporan untuk menunjukkan kepada manajemen apa-apa yang telah mereka capai dan apa-apa yang dapat mereka capai, untuk menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui dan dikerjakan oleh manajemen. Penulisan laporan yang baik membutuhkan suatu pemikiran yang baik. Jika pemikiran auditor kabur dan tidak terdapat hubungan yang logis di antara penyebab dan dampaknya, atau di antara hal-hal yang penting dan tidak signifikan. Unsur-unsur pelaporan yang baik adalah kerangka pikiran, laporan-laporan terdahulu, draft pertama, bahasa, sedangkan karakteristik fisik, yaitu 1. Penampilan. Laporan hendaknya dikemas secara menarik. Laporan sebaiknya memiliki penampilan yang terhormat dan bercita rasa. Yang kedua, panjang. Laporan-laporan yang panjang umumnya diringkas untuk memberikan gambaran kepada manajemen eksekutif akan hasil auditnya. Yang ketiga, pemeringkatan kualitas. Ketika opini audit menjadi faktor yang signifikan, pemeringkatan akan menjadi sulit untuk diterapkan dengan adil. Yang keempat, judul. Judul laporan sebaiknya cukup deskriptif agar dengan jelas menyampaikan isi permasalahan dari laporan. Tips untuk penulisan laporan audit. Yang pertama yaitu perlahan-lahan pikirkan sebelum menulis. Terus yang kedua, menulislah untuk pembaca Anda yang paling tidak terinformasi. Yang ketiga, tunjukkan penulisan Anda kepada para pendengar Anda. Yang keempat, cobalah untuk menulis dan mengeditnya di pagi hari ketika pikiran Anda masih relatif jernih. Yang kelima, ketika melakukan pengeditan, telaah setiap dokumen paling sedikit 3 kali. Yang terakhir, tetap lakukan usaha Anda yang terbaik. Unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Laporan audit internal yang baik hendaknya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Tujuan terdiri dari sifat, objektif, lingkup kedalaman kerja dari area yang sedang ditelaah, dan kedalaman sampling. 2. Gambaran umum. Gambaran umum terdiri dari fungsi-fungsi klien, ukuran dan anggaran dari organisasi klien, volume yang diproduksi, perubahan-perubahan terakhir pada operasi, struktur pelaporan, perubahan-perubahan pada manajemen klien. Yang ketiga, isi. Isi terdiri dari pekerjaan audit yang dilaksanakan dan hasil dari pekerjaan audit. Yang keempat, temuan dan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi terdiri dari kriteria, kondisi, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Laporan-laporan pendek. Beberapa aktivitas audit telah mengembangkan apa yang disebut laporan pendek. Laporan ini dibatasi hanya sepanjang 5 halaman. Dalam beberapa kejadian, bahkan hanya 1 hingga 2 halaman. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah tanggung jawab manajemen.
Aktivitas audit internal hendaknya dapat menentukan bahwa yang pertama, manajemen sadar akan tanggung jawab ini. Yang kedua, tidak terdapat risiko pelanggaran fungsi keamanan informasi. Yang ketiga, jika terdapat situasi di mana terjadi kegagalan dalam usaha pengamanan, manajemen telah menyadari akan adanya situasi tersebut. Yang keempat, tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan untuk menyelesaikan setiap dan seluruh masalah keamanan informasi. Yang kelima, tindakan-tindakan pencegahan, pendeteksian, dan mitigasi telah dilakukan untuk menjamin keamanan informasi. Pengeditan laporan. 1. Penelaahan. Laporan dibuat draftnya oleh auditor dan selanjutnya ditelaah secara terperinci oleh seorang editor, seorang supervisor, seorang manajer audit, atau kombinasi apapun dari ketiganya. Pada dasarnya, si penelaah akan memiliki kepentingan pada A. Kelayakan baca. Penelaah akan mencoba untuk memutuskan seberapa jelas laporan tersebut telah diterima oleh para pembacanya. 6. Kebenaran. Penelaah memutuskan apakah taat bahasa dan pemutusan kalimat telah tepat, apakah kebijakan laporan dari departemen telah diikuti, dan sebagainya. C. Ketepatan. Penelaah memutuskan apakah opini telah dipisahkan dari fakta, apakah sikap yang diambil telah objektif, dan sebagainya. 2. Koreksi ejaan. Ketika laporan telah siap untuk dibuat hasil finalnya, maka laporan sebaiknya telah terbebas dari kesalahan. Penelaahan laporan audit secara bersama. Unsur-unsur penelaah audit secara bersama akan meliputi operasi yang sedang diaudit, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, penghubung audit, tanggal audit dimulai, tanggal permintaan dilakukan penelaahan ini, rincian temuan. Menghindari dan menyelesaikan konflik. Terdapat beberapa alasan mengapa dapat terjadi perselisihan dan konflik berhubungan dengan aspek dari perubahan. Klien dapat merasakan khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat rekomendasi yang diberikan, merasa khawatir akan terjadinya dislokasi dan kekacauan birokrasi yang akan disebabkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi, kecewa akan adanya rekomendasi yang menyatakan secara tidak langsung bahwa metode yang digunakan sekarang adalah tidak memadai. Mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. 1. Rekomendasi harus spesifik terhadap masalahnya dan tindakan perbaikan harus dapat diukur. 2. Tindakan yang direkomendasikan sebaiknya tergantung pada implementasinya di garis depan tingkat operasional. 3. Auditor dan klien harus memiliki rasa toleransi satu sama lain. 4. Pelaksanaan audit harus menjadi sebuah aktivitas yang mampu memberikan bantuan kepada manajemen operasional secara tepat waktu dan terus berlangsung. 5. Auditor harus menulis laporan yang dapat dipahami dan berorientasi pada tindakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.